Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pengantar Praktikum Alpro. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari mengenai modul 4, yaitu tentang array. Oke, lanjut. Nah, ya seperti biasa ya, tujuan dari modul ini tuh ada 3. Pertama itu tujuan kita dapat memahami konsep array. Kayak array itu apa sih? Nah, itu tujuan pertama. Nah, untuk yang kedua, setelah kita mengetahui array itu apa, habis itu kita belajar nih kayak sintaksnya di dalam bahasa C itu array itu gimana. Itu buat tujuan modul 2, kayak sintaksnya di C itu gimana untuk array. Nah, ketiga, kita bakal mahamin apa sih array multidimensional itu atau multidimensial gitu. Nah, selanjutnya untuk alat dan bahan ya biasa ya, simple, nggak banyak. Kita cuma butuh PC atau laptop yang udah terinstall CodeBlocks. Kalau kalian ingin pakai IDE lain, nggak masalah ya. Yang penting bisa menjalankan bahasa C. Oke. Nah, kita masuk dulu nih ke dasar teorinya. Apa sih array itu? Nah, ini. Jadi array itu merupakan sebuah jenis struktur data yang dapat menyimpan ukuran dari elemen yang punya tipe data yang sama. Array ini tuh merupakan konsep yang penting ya dalam pemrograman tuh. Karena array itu dapat menyimpan data dalam jumlah banyak dan dia tuh terindeks. Gini deh, misalnya dalam program kalian itu kalian pengen membuat sebuah variabel, misalnya kalian pengen masukin sebuah data yang tipe datanya sama nih. Daripada kan kalian misalnya deklarasiin variabelnya banyak, misalnya kayak in A, in B, in C gitu kan nggak efisien ya. Mending kalian buat satu variabel aja yang ditumpuk kayak gitu. Nah, itu pakai array itu kayak gitu ibaratnya. Atau kayak gini, mendingan kita punya kayak ada rumah bertingkat daripada kayak cuman rumah satu tapi banyak, itu kan itu banyak makan tempat ya. Kan kalau rumah bertingkat bisa dipakai banyak, terus makan tempatnya juga cuma sepetak itu doang kan. Nah, array itu buat menghemat kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, ini nih untuk bentukannya ya dalam program. Itu ada nilai, alamat, sama indeksnya. Kalau nilai itu kayak apa sih yang ditampung dalam array itu? Itu nilai. Kalau alamat nih, kan kita kalau misalnya buat variabel itu kan variabelnya disimpan ya di dalam memori nih, ada di komputer. Nah, si alamat ini tuh ngasih tahu variabel ini tuh tersimpan di bagian mana nih dalam memori komputer. Itu untuk alamat. Kalau untuk lebih lanjutnya mengenai alamat, nanti bakal dipelajari ya di atas. Oke. Nah, ini untuk indeks ini kayak ibarat penomorannya atau halamannya, misalnya kayak 0, 1. Atau bisa juga dianggap kayak gini sih, kayak misalnya buku nih, buku. Nah, indeks itu ibaratnya kayak halamannya, nilai itu kayak apa yang terdapat di halaman itu, di buku itu. Misalnya gini, di halaman 1 di sebuah buku itu merupakan daftar isi misalnya, atau di halaman kedua itu bab 1 itu nilainya. Nah, kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya nih kita bakal ngebahas mengenai deklarasi array. Jadi tadi kan kita udah tahu ya, kayak array itu apa. Selanjutnya kita bakal belajar bagaimana cara mendeklarasikan array ini. Jadi kalau untuk deklarasinya cukup simpel ya. Pertama cukup kasih aja tipe datanya. Kedua nama array-nya pengen kita namain apa. Ketiga ini size-nya atau ukurannya. Pakai kurung kotak ya, jangan lupa. Nah, ini nih contohnya. Misalnya kayak gini. Kayak misalnya abang pengen buat sebuah array yang tipe datanya double. Double itu sama kayak float ya, yang koma gitu. Terus abang pengen namain tipe data, pengen namain array ini itu data ya. Terus habis itu si array data tadi abang pengen bisa nampung sampai 10, ya udah tulis di 10. Nah, ini array juga ada aturannya. Untuk ukurannya ini itu tuh harus pakai integer. Ya masa kayak halaman kita pakai angka sih, kan nggak bisa gitu. Dan itu tuh harus lebih dari 0 biar banyak gitu kan. Nah, habis itu buat tipe datanya itu harus pakai tipe data yang valid atau ada dalam bahasa C. Misalnya kayak bisa pakai double, float, atau integer seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, tadi kan kita udah belajar banyak nih mengenai array. Selanjutnya kita akan bahas nih mengenai apa sih jenis array itu, ada apa aja sih dalam bahasa C. Nah, di dalam bahasa C ini array itu bisa kita bedain jadi 3 jenis ya. Pertama itu ada array 1 dimensi, kedua itu ada array 2 dimensi, dan terakhir itu ada array multidimensi. Oke, langsung aja kali ya kita masuk ke yang
satu dimensi dulu. Nah, jadi array satu dimensi itu adalah suatu array yang terdiri dari satu subscript. Nah, buat sistematikanya itu kayak gini. Kayak tadi ya, udah jelasin. Ada tipe data, nama array X. Nah, ini yang tadi ya, tipe datanya harus yang dalam bahasa C, namanya sesuaiin, jangan pakai yang ada di bahasa C-nya. Nah, terus ini X-nya tadi kayak apa ya? Size-nya atau ukurannya. Oke. Lanjut. Langsung aja ya ke codingannya. Misalnya kayak gini. Pertama kita deklarasiin dulu nih sebuah array integer, misalnya kita namain n, dan dia itu bisa nampung sampai 10 gitu. Nah, berarti kan sampai 10 ya. Dan inget nih, kalau array itu dalam program dia itu mulainya nggak dari 1 tapi dari 0 ya. Jangan lupa, jangan sampai salah nih, dari 0. Jadi misalnya kita buat sebuah array yang bisa nampung sampai 10, itu nggak stop di 10 tapi sampai 9 karena mulainya dari 0. Nah, itu setelah kita buat nih, misalnya kita pengen ngisi nilai ke masing-masing indeksnya. Nah, daripada kita kayak nulisnya in n0 sama dengan 0, itu kan ribet ya. Nah, kan pada pertemuan sebelumnya kita udah belajar nih mengenai perulangan. Nah, itu bisa kita pakai nih di sini. Kita pakai misalnya perulangannya for. Seperti biasa ya, kita kayak masukin initial value-nya, misalnya i-nya kita masukin nilainya 0, batasnya sampai kurang dari 10, ininya plus ya, tambah 1 berarti. Cara bacanya gini, kan mulai dari 0 nih, berarti n ke 0 sama dengan i tambah 1. I-nya kan di sini 0 ya, berarti 0 tambah 0. Oke, elemen 0 berarti 0. N ke 0 masukin 0 gitu. Lanjut, i sama dengan 1, berarti n ke 1 sama dengan 1 tambah 0, berarti 1. Begitu seterusnya sampai bawah. Nah, kalau untuk nampilinnya, nggak jauh beda sih sama kayak tadi, pakai perulangan juga. Dan untuk array-nya itu bisa kita akalin pakai kayak tadi juga nih, di sini. Soalnya ini abang pengennya ya, namanya elemen tuh. Elemen, percentage, nyesuaiin kayak J-nya, habis itu kalau buat nampilinnya tinggal gini aja. N, kurang kotak, size keberapa misalnya J, berarti kan J-nya 0, maka nampilin yang 0, kayak gitu. Oke, ini untuk yang satu dimensi. Lanjut ya. Nah, kita masuk nih ke yang 2 dimensi. Array 2 dimensi itu apa sih? Nah, array 2 dimensi itu merupakan suatu array yang terdiri dari baris dan kolom. Jasanya itu kita kenal namanya kayak matriks ya, atau tabel. Nah, untuk mendeklarasikannya kayak gini, sama kayak tadi ya, tipe data, namanya, nah untuk size-nya ada 2 ya, kayak buat baris sama kolomnya. Oke, lanjut aja nih. Nah, kayak gini. Kalau misalnya kalian masih agak bingung ini gimana, gini deh. Misalnya kalian pernah ngasih dulu pas SMA atau SMP ikut upacara bendera, itu kan ada barisannya gitu ya. Nah, itu tuh sebenarnya ada 2 dimensi, ada baris, ada kolom. Misalnya kayak kolom sebelah kiri pertama itu kelas 10 IPA berapa gitu. Yang kolom sebelahnya misalnya 11 IPS berapa. Nah, itu tuh array 2 dimensi itu kayak gitu, kayak barisan gitulah. Misalnya kolom 0 ini punya IPA 1 ya. Berarti kalau baris 0, kolom 0 itu misalnya si Aji. Baris 1, kolom 0 itu si misalnya Dimas, kayak gitu. Begitu seterusnya. Itu untuk konsep array 2 dimensi. Nah, kalau dalam codingan tuh gimana sih? Nah, oke, kita lihat langsung aja ya. Nah, ini kayak gini. Buat inisialisasinya, misalnya gini, abang pengen datanya itu dimasukin langsung ya. Nah, itu bisa kayak gini. Di kurung kurawal. Nah, untuk yang pertama itu pakai kurung kurawal lagi, misalnya kayak 1, 2, 3. Yang kedua pakai kurung kurawal lagi, 4, 5, 6. Ditutup ya. Nah, untuk kalau buat nampilinnya, kan tadi kalau perulangan 1 buat 1 dimensi. Gimana sih Bang kalau 2 dimensi? Ya, kita perulangannya pakai 2 ya. Karena kan 2 dimensi, jadi pakai 2. Nah, misalnya kayak gini nih. Kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baca kayak gini aja deh, kayak gini nih. Nah, kayak gini. Misalnya yang tadi ya. Kolom 0 baris 0. Oh, berarti dia itu 1. Lanjut. Terus kolom 0 baris 1, ya dia tuh 4 nih kan kita input di sini. Nah, itu untuk yang 2 dimensi tuh kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, terakhir nih, ada array multidimensi. Apa sih array multidimensi itu? Jadi, array multidimensi itu kayak array, tapi yang dia tuh ukurannya lebih dari 2. Bisa 3, 4, 5, 6, sampai infinity lah pokoknya, sampai banyak.
Terus kalau untuk di program gimana sih? Nah ini contohnya ya, misalnya abang contohin pengennya 3 dimensi aja deh, jangan banyak-banyak, sulit terpusing. Nah kayak gini aja, misalnya pengen dimasukin. Nah tadi kan kalau yang 2 dimensi itu kan pakai 2 perulangan. Ya kalau 3 dimensi ya pakai 3 perulangannya. Ada for lagi, sampai dalam banget tuh kan. Terus kita pengen masukin nih, tuh 23 terus sampai misalnya sampai 12. Nah nanti buat nampilinnya kita bisa ngeliat nih, misalnya kayak indeks ke 000 itu 1, indeks ke 001 itu 2. Nah, kayak gitu pokoknya seterusnya. Ini untuk yang multidimensi. Ya, mungkin cukup sekian ya untuk modul ini. Jika dari Abang mungkin kecepatan atau masih ada yang kurang jelas, bisa langsung aja ya ditanyain ke abang-abang kakak asistennya yang memandu saat praktikum nanti ya. Ini cukup sekian dari Abang, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.